Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada tema 2 atau 1B, Ibu ucapkan selamat dan terima kasih kepada anak-anak yang telah kemarin selesai mengerjakan penilaian harian tema 1. Apapun hasilnya, apapun atau bagaimanapun nilainya, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengerjakan dengan jujur. Kalian sudah mengerjakan sendiri tanpa membuka buku dan meminta bantuan orang tua dalam mengerjakan. Nah, anak-anakku, untuk hari ini kita akan ganti buku baru, buku paket baru, yaitu kita masuk pada pembelajaran tema 2 atau 1B, tema 1B, temanya tentang kegemaranku. Subtema pertama, gemar berolahraga. Nanti kita akan belajar pada pembelajaran pertama. Sebelum pelajaran kita mulai, ayo kita baca doa mau belajar dan tadarus surat Al-Falaq. Yuk, semua silakan duduk dengan sikap yang benar dan kita ikuti bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin
إذا حسد. Baiklah anak-anak, silahkan anak-anak ambil buku paket tema 2 atau tema 1B. Kalau dalam buku paket kalian tertulis tema 1B tentang buku yang bertemakan tentang kegemaranku. Nah, buku yang ini ya, silahkan kalian ambil. Nah, sudah ketemu? Oke, kita akan masuk pada subtema pertama. Gemar berolahraga. Gemar berolahraga itu baik. Berolahraga membuat tubuh sehat. Olahraga dapat dilakukan di rumah atau di lapangan. Sebelum berolahraga, jangan lupa melakukan pemanasan. Pada pembelajaran ini kita akan pelajari mengenai macam-macam olahraga. Nah, pada subtema pertama ini kita nanti akan belajar tentang macam-macam olahraga. Lanjut, halaman 3, pembelajaran 1. Ayo mengamati. Coba amati gambar di bawah ini. Ini ada gambar yang pertama, gambar anak bermain sepak bola. Gambar yang kedua, ada anak bermain bulu tangkis. Oke, kita jawab ya. Kita jawab, perhatikan Bu Farida menjawab secara lisan. Nanti anak-anak menulis di buku paket kalian. Nama olahraga adalah, ini namanya apa? Ya, sepak bola. Ya, cara memainkannya. Nah, cara memainkannya adalah bolanya ditendang. Oke, silakan tulis. Ya, bolanya ditendang. Terus soal yang ketiga, tempat memainkannya di mana? Iya, tempat memainkannya di lapangan. Terus alat yang digunakannya apa? Ya, alat yang digunakan adalah bola. Nah, kemudian kita lihat gambar yang kedua, gambar 1.2. Nama olahraga adalah, ini namanya olahraga apa? Ya, bulu tangkis. Nih, tulisannya seperti ini. Bulu tangkis, seperti di bawah gambar itu ya. Cara memainkannya, koknya dipukul dengan raket. Dipukul. Tempat bermainnya di lapangan. Alat yang digunakannya ada 2, yaitu kok dan raket. Nah, itu ya. Kemudian bawahnya ayo bercerita. Amati dan ceritakan gambar di bawah ini. Olahraga manakah yang kamu sukai? Kenapa kamu suka? Nah, ini ada 4 macam olahraga. Yang pertama, olahraga berlari. 2, sepatu roda. Ketiga, renang. Keempat, senam. Nah, dari keempat olahraga ini mana yang kalian sukai? Nah, nanti sebutkan aku suka olahraga apa. Nah, terus kenapa? Alasannya kenapa kamu kok suka olahraga itu? Nah, silakan ya. Misal aku suka olahraga renang karena, nah, itu silakan kalian cerita secara lisan di depan Bunda. Lanjut halaman 4. Ayo membaca. Ikuti guru membaca kalimat berikut. Ucapkan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ini gambar 1. Bermain bola. Badi senang bermain bola. Badi bermain bola di lapangan. Ini pengucapannya sesuai suku katanya, jadi diputus-putus. Kemudian gambar yang kedua, sepatu roda. Dino
dan Bella bermain sepatu roda. Dino dan Bella bermain di taman. Yang ketiga, senam pagi. Keluarga Bella bersenam pagi. Keluarga Bella bersenam di halaman. Nah, itu nggih. Kita membaca ini sesuai suku katanya. Baca-bacaannya ya. Dan lanjut ke bawahnya. Ayo berlatih. Beri tanda cinta untuk kata yang diucapkan guru. Nah, ini Bu Farida akan mengucapkan kata yang kata tentang macam-macam nama olahraga. Yang pertama, senam. Nah, kedua, bola. Ini kata yang berhubungan dengan olahraga, nggih. Lanjut. Nomor ketiga, raket. Keempat, lari. Nah, ini kata yang berhubungan dengan olahraga. Lihat bawahnya. Ayo bercerita. Amati kedua gambar berikut. Ceritakan kedua gambar dengan kata-katamu. Manakah kegiatan yang menyehatkan? Nah, karena bercerita berarti kita menjawab dengan lesan. Nah, ini ada dua gambar. Gambar pertama, ini ada Badi melihat Badi ketiduran di depan televisi. Kemudian, namanya Denny. Denny tidur terlalu lama. Ini Denny nonton TV terus tidur, ya. Tidur seharian dia tidur aja, ya. Banyak waktunya dihabiskan untuk tidur. Kemudian yang gambar sebelahnya, Bella dan teman-teman bermain kasti. Nah, ini Bella dan teman-temannya sedang bermain kasti. Nah, manakah kegiatan yang menyehatkan? Yang mana? Iya, betul. Nah, yang menyehatkan adalah kegiatan Bella bermain kasti. Jadi gambar yang B ini kegiatan yang menyehatkan. Kemudian untuk gambar A ini tidak menyehatkan karena kita boleh tidur, misal tidur siang boleh tapi tidak boleh lama ya. Karena kalau terlalu lama nanti badan kita malah jadi lemes dan kepala jadi pusing. Jadi malah tidak sehat. Bawahnya, ayo membaca. Bacalah nama olahraga dan permainan berikut. Nah, kita baca ya. Kasti, balap karung, sepak bola, renang, lari, senam. Nah, ini nama-nama macam olahraga. Lanjut. Ayo mengamati. Simaklah cerita guru berikut. Siva bermain bulu tangkis dengan Lana. Siva dan Lana bergantian memukul kok. Siva dan Lana bermain dengan gembira. Seluruh tubuh Siva dan Lana bergerak. Tubuh Siva dan Lana berkeringat. Tubuh Siva dan Lana sehat. Bermain harus rukun. Bermain tidak boleh curang. Nah, ini Siva dan Lana sedang bermain bulu tangkis. Tubuh mereka bergerak semua. Cara bermainnya koknya dipukul. Nah, dengan bermain ini tubuhnya menjadi sehat. Tapi ingat saat bermain itu harus rukun, tidak boleh curang. Ya, ayo jawab bawahnya ya. 1. Siapa yang bermain bulu tangkis? Siapa tadi? Ya, Siva dan Lana.
Nomor 2, apa yang dipukul saat bermain bulu tangkis? Kok, ini yang dipukul adalah kok. Ya, 3, bagian tubuh apa yang bergerak saat bermain bulu tangkis? Nah, seluruh tubuh, seluruh tubuh yang bergerak saat bermain bulu tangkis. Nomor 4, apa yang tidak boleh dilakukan saat bermain? Nah, yang tidak boleh dilakukan saat bermain adalah curang, curang itu nggak boleh. Nomor 5, di mana saja kamu bisa bermain? Nah, kamu bisa bermain di rumah atau di halaman atau juga di lapangan, Bermain bulu tangkis juga bisa di halaman kalau halamannya agak luas. Kemudian bawahnya, dengarkan guru membaca cerita berikut. Berolahraga pagi. Selesai bermain bulu tangkis, Siva menyimpan raket dalam lemari. Siva menyimpan sepatu di rak sepatu. Pakaian kotor diletakkan di keranjang. Siva disiplin menyimpan barang-barang. Siva lalu pergi ke kamar mandi. Siva mencuci tangan dan kaki. Siva disiplin menjaga kesehatan dan kebersihan. Nah, ini Siva sehabis bermain dia meletakkan sepatunya di rak sepatu, kemudian menyimpan raketnya di lemari. Dia anak disiplin, dia selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Halaman 7. Ayo bercerita. Apakah kamu selalu meletakkan barang di tempatnya setelah digunakan? Iya, harusnya iya ya. Semua kalian, Ibu harap kalian kalau habis bermain apapun itu setelah selesai disimpan pada tempatnya. Jangan ditinggal pergi. Mengapa barang-barang harus disimpan setelah digunakan? Agar tidak mudah rusak. Jadi besok lagi masih kita gunakan ya. Ceritakan di mana kamu menyimpan tas dan alat tulis. Ulangi Ceritakan di mana kamu menyimpan tas dan alat tulis. Di mana? Ya, di meja belajar, tempat menyimpan tas dan alat tulis itu di meja belajar. Tidak boleh di meja makan, di meja kamar tamu, tidak boleh ya. Harus di meja belajar kalian. Biar saat nanti kalau mau digunakan kalian tidak bingung mencarinya. Bawahnya, ayo berlatih. Beri tanda centang untuk menunjukkan sifat disiplin. Beri tanda silang untuk menunjukkan sikap tidak disiplin. Nah, ini Bella belajar di meja belajar. Dia termasuk anak disiplin. Dia belajar di tempatnya. Kemudian ini siapa ya namanya? Oh, ini gambar anak yang tidak disiplin. Mosok bermain di dalam kamar. Nggak boleh. Kalau bermain itu harus di luar. Kalau di dalam kamar seperti ini, bermain bola dalam kamar seperti ini bisa merusakkan barang-barang yang ada di kamar. Dan ini gambar anak membuang sampah pada tempatnya. Ini juga disiplin ya. Anak yang disiplin dia tidak membuang sampah sembarangan, tapi membuang sampah pada tempatnya, yaitu di tempat sampah. Jadi untuk yang dicentang ini sikap disiplin, silakan kalian tiru. Untuk yang disilang sikap tidak disiplin tidak boleh ditiru. Dan ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Tebalkan kata-kata yang dicetak tipis terlebih dahulu. Nah, ini kalian pada halaman 7 bagian bawah ini sebelum dibaca kalian ditebalkan dulu. Kata nih yang pertama, selesai bermain ditebalkan. Terus yang kedua, rak sepatu. Yang ketiga, anak yang disiplin. Nah, setelah ditebalkan kita baca ya. Siva anak yang disiplin.
Siva baru saja selesai bermain bulu tangkis. Siva meletakkan sepatu di rak sepatu. Sepatu diletakkan di rak sepatu dengan rapi. Oh, ini rapi juga ditebalkan ya. Siva anak yang disiplin. Nah, ini Siva termasuk anak yang disiplin. Kalian tentunya juga seperti Siva ini termasuk anak yang disiplin meletakkan barang setelah selesai digunakan pada tempatnya. Lanjut halaman 8. Ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu berikut. Nyanyikan lagu berikut ini. Lagunya berjudul Sepeda Baru Ciptaan NN. Mari kita nyanyikan. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 2, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Nah, tentunya kalian sudah hafal ya lagu ini karena di TK sudah sering dinyanyikan. Lihat bawahnya, ayo berlatih. Jawablah dengan lisan. Nah, jawab dengan lisan karena dengan lisan berarti tidak perlu ditulis ya. Bagaimanakah bunyi bel sepeda? Bunyinya bagaimana? Ya, bunyinya adalah kring kring kring. Nah, bagaimanakah bunyi sepatu? Bunyi sepatu adalah tok tok tok. Siapa yang memberi sepeda? Siapa tadi? Oh iya, yang memberi sepeda adalah ayah. Siapakah yang memberi sepatu? Yang memberi sepatu adalah ibu. Lanjut bawahnya. Bunyi di sekitar kita. Setiap benda dapat menimbulkan bunyi. Ulangi ya, setiap benda dapat menimbulkan suara atau bunyi. Perhatikan bunyi-bunyi di sekitar kita. Ada bunyi alam dan ada bunyi buatan. Bunyi alam contohnya suara burung. Bunyi buatan contohnya suara terompet. Nah, sekarang kita akan mempelajari bunyi ya. Bunyi itu ada dua, bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, kita lanjut halaman 9. Dengarkan gurumu dan tirukan suara-suara dari gambar berikut. Ini suara harimau. Oh, suara peluit prit prit. Suara bebek wek wek wek. Nah, suara kentongan dok dok. Nah, suara orang mengetuk pintu tok tok tok. Nah, suara hujan tik tik tik. Suara drum brum brum brum. Suara tepuk tangan prok prok prok. Nah, di sini ada bunyi alam, contoh bunyi alam dan bunyi buatan ya. Nah, ini siapa yang berani menirukan? Majulah ke depan kelas, tirukan bunyi-bunyi di atas. Nah, kalian bisa menirukan seperti tadi ya. Di antara bunyi-bunyi itu sebutkan manakah bunyi alam dan manakah bunyi buatan. Bunyi alam itu contohnya suara harimau, suara bebek, suara hujan, itu bunyi alam. Manakah yang bunyi buatan? Bunyi buatan itu suara peluit, suara kentongan, suara orang mengetuk pintu, anak memukul drum, dan suara tepuk tangan. Ini bunyi termasuk bunyi buatan ya. Nah, tirukan 3 bunyi alam. Nah, yang bunyi alam tadi kan suara harimau. Oh, terus suara bebek wek wek, suara hujan tik tik. Nah, kemudian tirukan 3 bunyi buatan. Bunyi buatan suara peluit prit prit. Nah, kemudian suara kentongan dok dok. Nah, suara mengetuk pintu tok tok. Suara drum brum 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 dan suara tepuk tangan prok prok. Ini contoh bunyi alam bunyi buatan ya, contoh bunyi buatan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan membuat slide seperti ini. Bunyi alam dibagi menjadi 2.
Maaf, ulangi ya. Bunyi dibagi menjadi dua ya. Satu bunyi alam, yang kedua adalah bunyi buatan. Diulangi, bunyi itu dibagi menjadi dua. Satu bunyi alam, yang kedua adalah bunyi buatan. Nah, ini bunyi alam adalah definisinya bunyi alam. Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam, baik suara hewan, tumbuhan maupun langit. Jadi bunyi alam itu bukan dihasilkan oleh usaha manusia atau rekayasa manusia. Jadi bunyi alam yang dihasilkan oleh alam. Maka contohnya tadi, nah contohnya bunyi alam. Yang termasuk contoh bunyi alam nih, suara hujan, suara petir, suara ombak, suara ayam berkokok, suara kata bisa juga, Nah, suara burung itu juga contoh bunyi alam yang tidak dikendalikan oleh manusia, ya. Itu bunyi yang dihasilkan oleh alam. Kemudian bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia atau alat buatan manusia. Nah, ini keterangannya, bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia atau alat yang dibuat oleh manusia. Contohnya bunyi buatan, suara peluit. Nah, karena ditiup oleh manusia, maka keluar bunyinya, prit prit. Nah, ini bunyi buatan. Kemudian bunyi tepuk tangan, karena anak-anak atau orang itu menggerakkan tangannya untuk bertepuk tangan, kemudian keluar bunyinya. Nah, ini disebut bunyinya adalah bunyi buatan karena dibuat oleh manusia. Atau bunyi drum, alat musik ini bisa berbunyi kalau dipukul, kalau tidak dipukul tidak bisa bunyi sendiri. Nah, kemudian bunyi beduk. Nah, beduk ini juga dia bisa berbunyi kalau dipukul, kalau dipukul oleh manusia atau dipukul oleh alat buatan manusia. Itu ini makanya termasuk bunyi buatan. Atau bunyi seseorang yang mengetok pintu, tok tok tok. Nah, itu juga bunyi buatan. Jadi bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia atau alat yang dibuat oleh manusia. Nah, contohnya ini tadi. Nah, itu Jadi untuk bunyi ada dua, bunyi alam dan bunyi buatan. Insya Allah Ananda sudah jelas bisa membedakannya. Nah, untuk tugas yang harus diupload di Google Classroom yaitu jawab pertanyaan di bawah ini di buku tulismu. Nah, nanti pertanyaannya ditulis ditulis di buku tulis kalian, kemudian diisi. Nomor 1, sebutkan 5 contoh bunyi alam. Nah, ditulis ya, sebutkan 5 contoh bunyi alam. Nah, nanti bunyi apa saja? Seperti tadi. Bunyi hujan, bunyi petir, bunyi kata, bunyi harimau. Nah, itu kalian bisa yang lain ya. Terus yang kemudian sebutkan 5 contoh bunyi buatan. Nah, kalian beri contoh. Misal bunyi terompet, bunyi peluit, dan yang lainnya. Nah, ini nanti setelah kalian tulis soalnya dan kalian isi, minta tolong Bunda untuk difoto dan diupload ke Google Classroom. Nah, demikian tadi anak-anak. Untuk pembelajaran pertama pada tema kedua atau tema 1B, subtema pertama sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian bisa memahaminya. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa selesai belajar. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat belajar, tetap semangat walaupun masih harus belajar dari rumah. Jangan lupa, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu dan harus selalu nurut sama ayah bunda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.